cuman hujan bulan. Pernah dicincang kan hujan aja gitu. Kayak aja dia ya. Dipakai ojek Al-Fatihah. anak basit. بنية الله يتوب علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأموالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونقص خاصة إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم بن عبد القادر ثم إلى روح والدتي المرحومة حج أحمد نهدي حج نهدي أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويسر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'arif Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin.
Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Aziz. Ya, melanjutkan bacaan kita sampai di halaman berapa? 14 ya? 13 apa? 13 Wal haji bacaannya. 13. Paling bawah sekali Ustaz. Wal hajj ya. Iya, heeh. Dikauluhu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya. Iya, heeh. Situ tuh tandanya tanda. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Kita akan melanjutkan masih pembahasan kita tentang fadilah al-iman. Ya, keutamaan iman. Ya. Keutamaan iman. Nah, di sini ya ada yang merupakan sesuatu bentuk daripada iman ya yang kita buktikan dalam suatu perbuatan, yaitu dengan apa? Al-hajj. Ya, kita melaksanakan atau mengerjakan ibadah haji. Tak mampu ya Ustaz. Ya, ini istata'tum apabila kalian mampu. semua. Ya, itu. Nah, haji ini termasuk ke dalam rukun Islam kan? Iya, Ya. terima. Tapi sebagai bukti ya, kalau seseorang ini punya iman, ya, dia harus bisa mengerjakan ibadah haji kalau memang jika mampu, ya. Nah, wal haji ya, yang namanya haji itu ya, itu suatu kewajiban yang harus dilakukan. Ini stata'tum ilaihi sabila. Kalau kamu mampu untuk melakukan perjalanan ya ibadah haji. Nah, sekarang ada satu hadis ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam tahbisuhu hajah, ay min maradin wa zalimin, wa lam yahujj, wa lahu jam'un ay malun, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Ya, Nabi bersabda, ya, barang siapa yang tidak ya memiliki suatu halangan atau penghalang ya terhadap suatu hajat yang ingin dia kerjakan, ya, penghalang itu bisa jadi min maradin, sakit ya, dalam bentuk penyakit, ya kan? Orang kalau lagi sakit kan menjadi suatu penghalang, bukan penghalang untuk mau ibadah nggak ibadah, tidak. Ya artinya ya kondisi yang sedang dihadapi oleh seseorang itu menjadikan ibadahnya itu bisa jadi kurang sempurna, ya, atau dia mungkin ya tidak mampu lah untuk mengerjakan ibadah ini, ya, itu. Wa zalimin, ya, dan dia terbebas juga dari ya perlakuan orang-orang yang zalim. Artinya memang kondisi dalam keadaan aman. Ya, tidak ada bentuk kejahatan apapun yang sedang terjadi di suatu tempat atau daerah yang akan kita kunjungi. Ya, kita mau haji nih, tapi di Arab Saudi lagi perang, jangan. Ngajar diri. Ya, namanya nyerahin bunuh diri kita. Nyerahin diri. Lagi perang sama Yaman contohnya, ya, lagi perang sama Suriah atau perang sama Mesir, ya jangan tuh. Nggak haji dah. Ya, itu menjadi apa tuh? Penghalang kita untuk melakukan ibadah haji, ya. Tapi ini orang nggak ada halangan dua ini, sakit kagak, kondisi juga lagi aman, ya. Tapi dia walam yahujj, dia nggak mau, ya, nggak mengerjakan ibadah haji, ya. Tuh walahu jam'un aimal, hartanya juga banyak, ya, duit banyak, badan sehat, kondisi aman, ya, tapi nggak mau haji. Ya, nah orang seperti ini nih, kata Nabi apa? Falyamut insya'a yahudiyan, ya, wa insya'a nasraniyan. Jangan sampai dah. Ya, silakan kamu pilih nih,
orang yang punya duit banyak, badan sehat, kondisi aman, tapi nggak mau haji, silakan. Kalau kamu mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya. KB oga lihat dia. KB oga lihat dia kan sapi. Ya, ada orang banyak pun gitu, banyak badan sehat, ya kemampuannya ada, tapi nggak mau haji, ya susah. Ada yang ngomong belum panggilan gitu. Ya, namanya panggilan. Terakhir. Yang namanya panggilan itu Bu, sebenarnya udah ada. Ya, udah dipanggil, cuma dikagak nyawa. Lagi tidur. Ya, kan udah dipanggil waktu itu Nabi Ibrahim menyuruhkan. Iya. Ya, ayuhan nas kata. Ya, Nabi Ibrahim itu ya ayuhan nas, innallaha farada 'alaikumul hajja fahajju. Ay fahujju, ya. Wahai sekalian manusia, ya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji fahujju, maka kerjakanlah ibadah haji itu. Itu kan ya dengar jawabnya. Ya, dan panggil loh. Udah. Ya, ini enggak dengar, mungkin bisa jadi ditekap kuping, lagi ya, tidur. atau bisa jadi lagi tidur. Ya, artinya kan panggilan itu udah ada belum? Udah. Ya, tapi kita yang enggak nyaut. Ya, ada yang dia dengar tapi pura-pura enggak dengar. Ya, nah ini pura-pura enggak dengar nih yang kayak gini nih. Repot. Duitnya banyak, badan sehat, kemampuan ada, kondisi aman. Tapi dia nggak mau pergi haji. Ini yang kayak gini nih yang Nabi suruh nih, silakan ente mati, boleh pilih dua, mati Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Katanya belum bisa bawanya saat katanya kalau udah haji kita harus jadi imam, jadi baca doa, katanya belum bisa bawa katanya. Itu ciri atau tanda orang yang malas ibadah. Iya. Itu hanya alasan belaka. Ya, itu namanya dalam bahasa hukum itu dia hanya mencari alibi, alasan. Ya, alasan saja itu. Ya, belum bisa tahu mau bawa kemana. Boleh haji sendiri imam. Iya, justru ente ibadah haji nanti akan merubah ente. Iya, enak ya. Ya, orang haji bukan disuruh baca doa, bukan disuruh baca imam, untuk merubah dari yang enggak baik jadi menjadi baik. Iya. Untuk merubah dari yang baik menjadi lebih baik. Lebih baik. Itu. Ya, jangan jadiin alasan belum bisa bawanya ini. Berat. Pergi haji, siapa yang nyuruh bawa? Ya. Itu. Tapi kalau dikasih duit banyak mau nggak? Duit. Kok nggak bilang berat? Taruh di bank. Nah, ya. Justru beratan amanah tuh. Iya. Ya, amanah berupa itu tuh yang lebih berat daripada ya haji. Ya, yang memang alasan itu seringkali muncul, kita dengar, kita lihat, ya kan? Itu banyak lah orang-orang macam itu alasan saja, memang dia nggak mau keluar duit itu intinya. Ya, malas ibadah, ya itu. Padahal namanya ibadah haji kan, ketika disuruhkan seperti itu, Nabi ditanya, "Aqulla amin ya Rasulullah?" Ya, apakah haji itu harus dilakukan setiap tahun ya Rasul? Nabi diam. Ditanya lagi, "Aqulla amin ya Rasulullah?" Nabi diam lagi. Ya, ketiga tanya lagi, "Aqulla amin ya Rasulullah?" Baru Allah kasih tahu wahyunya. Ya, "Lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tu." Ya, seandainya aku menjawab iya, haji itu harus dilakukan setiap tahun, lamastata'tum, pasti kalian enggak bakal mampu. Ya, enggak bakal mampu. Kenapa? Karena yang namanya haji itu Bu sekalian, ya, satu-satunya ibadah yang bukan hanya memerlukan energi, tenaga, tapi perlu yang namanya apa? Materi, uang. Ya, orang punya duit, ya, badannya nggak sehat, nggak pergi haji. Orang badannya sehat, duitnya kagak, nggak pergi haji. Nggak pergi haji juga. Ya, ada orang yang positif, ini namanya duit juga, mau dari mana kayak itu duit? Ya, jangan bilang orang dia pergi haji, Ustaz. Jadi bayar orang yang bayar bukan ente. Ya, itu namanya duit juga. Ya, orang ibadah haji pakai duit Bu. Ya, apa yang di dunia ini pasti pakai apa? Pakai uang, pakai duit. Duit memang bukan segalanya, tapi segala sesuatu harus pakai duit. Ya, nah kita mau ngaji ke Jatiwaringin contohnya nih, ngaji hari Selasa. Ya, mau jalan kaki gitu loh. Ya kan? Paling nggak kan harus sampai
berongkos naik mikrolet atau patungan kan nyewa mobil bareng-bareng kan begitu. Ya, itu pakai duit. Apabila jalan kaki ya tidak biar nggak duit, ya silakan kalau mau. Ya, yang ada sampai sini bukan yang ngaji, yuk langsung. Ya, capean duluan, ya. Jadi nggak tiap tahun Bu. Ya, kalau Nabi menjawab na'am, udah berat gitu Bu. Ya, berat. Sholat aja yang gratis nggak bayar kita masih malas. Enggak emang sabar. Ya, masih malas gitu, terserah aja. Ya, sholat sunnah apalagi. Ya, tuh. Kita kan selama ini banyak di antara kita ngelakuin ibadah karena gugurin kewajiban doang. Ya, bukan kita mencari nilai suatu ibadah, bukan. Terpaksa. Bukan kita mencari hakikat atau mahiyah suatu ibadah. Ya, bukan. Tapi karena lantaran apa ya? Lantaran kita ingin gugurin kewajiban doang. Ya, sebenarnya hal yang demikian itu salah. Salah ya. Ya, salah. Ya, karena kalau namanya ibadah haji, ibadah sholat, itu bukan akan meningkatkan iman kita, bukan Bu. Ya, sesuatu yang udah menjadi kewajiban bukan akan menambah iman kita, bukan. Kenapa? Karena itu suatu kewajiban yang harus kita kerjakan. Justru yang akan memperkuat iman kita itu dengan kita menambah amal-amal ibadah sholat sunnah, puasa yang wajib, Ramadan udah, yang sunnahnya Senin Kemis, Ayyamul Bid, tuh puasa Daud, itu yang kita kerjain. Itu yang akan menjadikan iman kita bertambah. Ya, tapi kalau kita sekedar sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, itu nggak nambah iman. Memang itu kewajiban. Ya, nggak akan menambah kekuatan iman kita. Tapi kalau kita mengerjain sesuatu tambahan yang sunnah, itu yang akan menjadikan bukti iman kita bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu merupakan cabang daripada iman. Ya, itu. Jadi, kalau haji diwajibkan setiap tahun nggak bakal mampu kita. Ya, kenapa berat? Ya, apalagi sekarang haji nunggunya aja Bu. Di kita 30 tahun. Ya, 30 tahun sekarang nunggu. Sekarang 30 tahun. Iya. Keburu mati. Ya. Makanya ibu kalau mau punya cucu daftarin dulu, belum lahir daftarin aja. Kok 30 tahun? Katanya cuma 3 tahun ya Mas? 30 tahun. Berapa umur? Bakal 30 tahun. 60. Enggak boleh beli hari kali enggak boleh dulu aja udah Dia udah 60 sama 3 9. Ini nggak sejalan ntar. 90 tahun. 90 tahun udah ruku. 30 tahun. Udah ruku udah. Dan lu katanya jalan. Sekarang 60. 30 tahun lagi. Ini aturan pemerintah. Bener udah aturan pemerintah, Sat. Aturan pemerintah. Udah bener, Sat. Belum ditetapkan. Belum. Tapi ada beberapa negara udah menerapkan. Ya Seperti Allah. Malaysia. Bang, apa sih kalau mau banget? Enggak boleh beli haji kan. Emang apa sih kamu lama mau 30 tahun? Kan juga kita jalanin dulu. Ya Allah. Iya, kalau kita udah 70, 100 nggak ada umurnya ya. Jawab kita daftar Secara logika nggak masuk akal kan? Enggak, 30 tahun. 3 tahun gitu ya, 30 tahun. Emang kalau kita emang mau pikirin. Ya Allah. Kita harus tuntut ya, kita harus demo ya, masa 30 tahun. Di Malaysia pun diterapin. Itu kosong tuh itu. Kosong dah ya, tambah ya. Tambah kosong. Demo kita demo. Tapi anehnya kalau punya duit bisa berangkat tahun ini juga. Itu kan berarti Harganya harganya 300 juta. 300 juta Mas. Itu mah dimainin namanya. Bisnisin. Ya orang mau ibadah ya. 300 juta. Ada yang sampai setengah miliar. Dari berdua berapa? Supaya orang nggak mampu. Ya, kita jual tanah juga nggak cukup buat itu. Kagak, kita nggak sampai 300 juta. Tapi dia pulang di mana kalau kita jual tanah? Orang mau haji jual tanah begitu pulang tinggal di masjid. Sampai di masjid dalam mana? Ya Allah, pemerintah kok gitu banget sih. Kita niatnya tadi dapat pesawat. Iya. Iya daftar aja. Nabung daftar aja. Itu kan Bu, namanya peraturan buatan manusia. Ya,
Tapi kalau Allah bisa merubah, bisa aja ya. Bisa nggak? Ya bisa. Itu buktinya orang bisa berangkat daftar tahun ini berangkat ada. 300.000. Tahun 300 juta. berangkat 300 juta. Kayak aktor 500 juta. Itu peraturan siapa sih, Sir? Itu manusia yang buat masyarakat. Enggak, maksudnya presiden. Ya pokoknya ke pemerintah Iya lah. memang sekarang memang jangan Angkatan Menteri Agama kita ngapain? Ya, itu. 30 tahun. Ya nggak masuk akal lah, akal 30 tahun. Ya, so. Ya, sekarang buktinya aja Bu, orang umroh aja udah susah sekarang. Ya, belum lagi ada isu sekarang virus varian baru. Ayo, virus Ya, baru. ini udah mulai di lockdown lagi. Ya, Virus baru, Menteri virus baru. Agama menunda pemberangkatan jamaah umroh Indonesia yang akan berangkat ke tanah suci karena ada virus baru, Ya Allah. varian baru. Ya saya bilang alasannya karena udah masuk ke Indonesia atau virus, kok bisa masuk dari mana? Kan dia masuk dari luar, kok bisa masuk gitu ke dalam? Kenapa nggak diperiksa? Kan gitu. Dia kan masuk bisa lewat bandara, bisa lewat ya pelabuhan, kan ada cek. Dia kan di karantina. Mana itu bukti yang selama ini kata gitu itu kan? Iya yang positif Ya, ya. kok bisa masuk? Ya, kalau tidak masuk jelas dia pasti nyebarin ke yang lain, kan gitu. Ya, itu kan. tangganya ditentuin. Ya tangan masuk. Tanggal diatur. Tahu. Susah Jam banget. diatur. Tanggal jam semua. Rekayasanya bisa banget ya. Rekayasa. Tadinya kita mau ada PPKM level 3 lagi nih. Iya. Tanggal 23 besok. Nggak boleh. Tapi bohong. Tapi bohong. Ini nggak jadi bohong kan? Kenapa ya? Nanti akal dan nakal berani dia. Iya. Baru coba kalau kecelakaan pasti digangguin. Tapi Natal dimajuin dari 6. Nggak berani dia. Kita mau lebaran baru. Nanti mau puasa nih, gara-gara lagi bikin aturan lagi. Umrah nggak boleh, lagi dari kita. Ya, itu ya. Ya. Ini kalau Ramadan sampai nggak ada orang umrah lagi, maaf saya yakin haji nggak bakal jadi lagi tuh. Ya, belum ada kata-katanya nih. Kata-kata biasanya udah mau ini, udah mulai nih. Biasanya udah mulai, Udah mulai. ya, tapi belum ada apa. Kita 3 bulan dong. Yang ketiga tahun nih, kalau memang haji alhamdulillah misalnya. Ya, apa yang akan terjadi kalau sampai ibadah haji tidak dilaksanakan untuk ketiga kalinya? Ya, gitu. Yang di YouTube ada tuh kayak udah mulai ibadah. Orang udah besar lagi. Ya negara lain kita yang belum. Ya belum. Negara lain kita belum ada. Kita yang kita lagi bicara kita nih, bukan negara lain. Iya, negara sih bebas dia kita nih. Kita. Indonesia. Soalnya banyak orang Islam nih. Kita, negara kita. Negara kita yang lagi di puncak-puncak. Ya, kalau negara lain Malaysia udah berangkat. Ada Singapura udah dibuka semua tuh. Batasan lockdown nggak ada lagi. Ya. Jadi kita mau berangkat aja susah, duitnya ada, kemauannya ada. Cuma nggak boleh berangkat gimana? Mau berangkat kemana kan? Ya alasannya virus varian. Ya. Ya pokoknya kita Bu, biar gimana juga kita selain aja dah namanya puasa segalanya. Ya habis kita orang lama mau berbuat apa? Iya. Ya, la haula lana wala quwata illa billah. Iya. Ya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan bagi kita kecuali Allah. Ya. Tuh, pasti janji Allah wa man nasru min indillah. Ya, tidaklah suatu kemenangan itu kecuali datangnya dari siapa? Allah. Ya, Allah pasti menangan. Ya, kemenangan buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Ya, kita orang lemah, orang nggak bisa puasa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, rakyat lemah, ya kan? Dan kita menunggu apa yang menjadi kebenaran. Yang penting kita niat kita baik, ya, iktikad kita baik, ya, keinginan kita baik. Tapi ketika ada makhluk-makhluk yang berusaha untuk menghalangi atau mencegah itu, ya, seperti yang terjadi dan yang dialami oleh Rasulullah ketika Rasul membawa rombongan lewat Hudaybiyah dihadang, ya, oleh orang kafir Quraisy ketika itu, ya, terjadilah yang namanya, ya, apa itu? Fathul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Waktu Nabi ada, iya oke, diangkat nggak jadi boleh masuk. Tapi sepeninggal Nabi apa yang terjadi? Mereka melanggar lagi, dicegah lagi. Rombongan yang dipimpin oleh para sahabat dicegah lagi, nggak boleh. Ya,
wa makaru wa makarullah wallahu khairul Makirin. makirin. Ya, wa makaru wa makarullah. Mereka menipu ya, tapi tipu daya Allah lebih dahsyat, lebih hebat dari yang mereka lakukan. Ya, silakan mereka bermain sesuatu. Tapi ingat, Allah itu tidak tidur, ya. Allah itu tidak pernah molor, ya, tidak pernah lemah sedikit pun terhadap kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Ya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kalian mengira kalau Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ya, nggak pernah Allah lalai sedikit pun. Allah lihat, biarin, ya. Dua hal bisa terjadi, Bu. Ya, seseorang itu ditunda oleh Allah, dua hal bisa terjadi sama manusia. Kenapa Allah membiarkan orang yang melakukan maksiat dikasih umur panjang? Allah masih sayang, masih kesempatan. Ya, kamu masih mau tobat gak nih? Gue kasih. Kata Allah, gue kasih. Diulur. Tapi kalau udah pas waktunya, jangan main-main. Gue sikat dulu ngapain ini? Allah begitu. Ya mas, diulur. Ya, Nanti masih putus salurannya. Ya, itu Allah seperti itu. Uluran putus. Ya, bisa jadi juga ya orang seperti itu tuh apa? Memang Allah sayang. Ya kan? Sayang, kenapa sayang? Kalau gue matiin sekarang ya orang modalnya Belum tobat. Ya, modalnya belum cukup. Belum cukup. Betul. Makanya Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Dan Ar-Rahim kepada siapa ya? Manusia. Yang punya ya, Bu. Betul. Jadi ancaman Nabi ya, kalau kita punya kemampuan untuk haji tapi kita nggak haji, Bu, disuruh mati Yahudi atau Nasrani. Ya, nah kalau mati Yahudi Nasrani apa dong jadinya? Neraka kepala abadi kita. Ya, padahal Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wala tamutunna. Ya, dan janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan memeluk agama Islam. Ya, nah kalau kita mati dalam memeluk agama lain, ajaran lain, udah. Ya, nggak ada ampun. Ya, berarti itu neraka akan menjadi tempat dia yang kekal abadi. Ya, kalau kita, Bu, sejahat-jahatnya orang beriman pasti bakal masuk surga juga. Ya, pasti kita orang beriman. Ya, tuh makanya Nabi bilang itu, ya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Setiap orang yang beriman itu pasti bakal masuk surga, sekalipun imannya itu hanya sekedar apa? Sebesar biji zarah, biji sawi. Ya, tapi memang istilahnya dimampirin dulu. Bukan mampir ya, iman cuma segini. Penerakin, dimampirin dulu. Ya, dicelupin dulu. Ya, dosa-dosa yang belum sempat kita minta ampun, dosa-dosa yang belum sempat kita apa? Diterima tobat kita. Ya, makanya, Bu, kalau kita ya orang yang hidup tuh orang yang meninggal kita doain. Ya, kenapa? Karena Allah masih sayang tuh. Ya, orang yang mati itu bisa diampuni dosanya dari siapa? Dari yang hidup. Anak-anak. Ya, kalau dia punya anak, anaknya. Kalau nggak punya anak, saudaranya. Kan nggak semua orang punya anak, Bu. Iya. Ya kan, ada Anak orang mati, tahun-tahun nggak punya anak sampai ajal menjemputnya. Siapa dong? Anak soleh kagak? Sedekah jariah. Ya, sedekah jariah kagak? Ilmu nabi. Ya, tiga-tiganya nggak ada. Nah, bingung dah kalau tiga-tiganya nggak ada. Ya, sedekah jariah kagak, au ilmu yuntafa'u bihi kagak, waladin soleh kagak. Mau kemana dah? Temen dah kita cari yang baik-baik. Sohib karib. Ya, Bu. Ya, jadikan ya orang-orang baik itu, Bu, itu juga yang bakal memberikan syafaat kepada kita. Ya, memberikan pertolongan kepada kita. Ya, memang yang pertama akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti adalah siapa? Nabi Rasulullah. Muhammad. Ya, setelah Rasulullah baru tuh orang-orang soleh semua tuh, yang baik-baik yang bakal nolongin kita. Ya, makanya kita ya di dunia kan dibilang ya bergaul sama yang baik-baik. Ngelihat orang, lihat aja siapa temennya. Ya, gampang buat nyimpulin orang. Kita pengen tahu tuh anak siapa sih, lihat aja temennya, pasti dah. Nggak jauh dari itu. Ya, itu. Ya, makanya Nabi bilang, katakan juga, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Ya, seseorang itu akan dibangkit atau dikumpul bersama orang yang dicintai. Iya. Ya, dicinta sama orang soleh, pasti bakal Allah kumpulin juga bersama orang-orang yang soleh. Ketemu Jomin Tarzan. Ya,
Rambutan. Ya, ini majelis taklim kita ini dibutuh tiap hari Sabtu nih Bu malaikat. Dijepret nih. Ntar kita lihat hasil fotonya nanti di padang mahsyar. Ya, kelihatan tuh ada yang lagi sambil nyender, ya, ada yang tidur-tiduran, ada yang melonjol, Yang lonjol banyak loh. ada yang di pinggir pintu ngaji di contohnya gitu. Sudah di pintu. Apa-apa, ya, nggak apa-apa Bu. Ya, masih bagus. Tuh orang masih ngaji. Ya, kan dalam kisah dibilang ada seorang penzina. Ya, seorang wanita penzina. Ya, kerjanya tiap hari zina Bu. Dia bisa diangkat dari neraka ke surga lantaran apa? Dari teman-teman. Salah satunya cuma apa? Dia dengar ada orang majelis taklim mengaji, dia dulu sebentar di pinggir ruang tadi itu. Tapi dia nggak masuk ya, Nggak Har? masuk dengerin jalanan. Kan diangkat dosanya sama Allah, dipindahin dari neraka kemana? Surga. Dengerin dong, Jamin. Dengerin doang nih, nggak pegang kitab, ya nggak pegang kitab. Istilah katanya mungkin pakai jilbab juga agak kali. Iya, pernah ke warung. Orang penzina. Oh, didengerin di rumahnya? Hah? Oh, didengerin di Beda. rumahnya? Beda. Beda. Ya, Duduk. karena kan Nabi bilang hadirnya kamu di majelis taklim itu lebih baik daripada apa? 1000 orang jenazah kita sholatin. Lebih baik dari 1000 orang yang sakit kita tengokin. Nggak ada. Lebih baik daripada 1000 sholat sunnah rakaat kita kerjain. Lebih baik daripada 1000 kuda atau unta kita sedekahin. Itu lebih baik Bu. 4 ini kita nggak bakal mampu Ada semuanya. yang punya, paling sholat. Nggak mampu. Tapi cukup kita dengan hadir di majelis taklim itu mengalahkan semuanya. Amin, ya Allah. Amin, amin. Nggak ada yang Templang bisa. jalan juga, templang akhirnya jalan Ya. juga. Makanya Allah itu sangat sayang banget sama umat Nabi Muhammad. Amin. Ya, sampai-sampai diberikan jalan, ya, dibilang banyak jalan menuju surga. Mensalah Ya. katorikon. Ya, bukan jalan menuju Roma, tapi menuju surga. Coba. Kita mau bisa ngerjain sholat sunnah 1000 rakaat. Enggak. Nah, Kita mau bisa nengokin sehari Enggak ada. 1000 Ada orang sakit lah, jauh sono rumah sakit. 1000. 1000 satu rumah sakit juga ada. 2 aja kagak, 1000. Ya, Aduh, itu. sekarang nih. Nah itu kebaikan-kebaikan itu bisa dikalahkan dengan kita sekedar duduk aja Jadi masjid taklim. Amin, ya Allah. Tuh, ya. Kayaknya jangan sampai kita lewatin ya Bu. Amin. Ustaz saya ngaji nggak paham-paham, biarin. Emang nggak paham lah. Ya, nggak paham-paham. Nanti Allah kasih kepahaman dengan sendiri. Amin. Ya, yang penting kan Nabi bilang man alima bima alima, man amila bima alima, allamahu Allah bima lam ya'lam. Ya, barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu dengan ilmu yang dia punya, nanti Allah akan kasih ilmu Tambahin. sesuatu yang nggak dia tahu. Tambah. Ya, kasih ilmu laduni itu. Ya, itu namanya keberkahan Bu. Ya namanya orang ngaji mah harus paham semua. Iya. Ya kan? Kalau dia paham ya alhamdulillah syukur. Kalau enggak ya terus. Paham nih, dah. Ini paham. Gimana caranya biar paham? Nanya. Nanya. Gimana kalau saya malu nanya? Nanya sama temennya yang ngerti. Ya, contoh nanti nih ibu-ibu ada nggak paham. Kalau nggak paham, aku malu nanya sama Bu Bolia. Datang aja ke rumah siapa? Ke rumah ya, Pak Ida kayak ke rumah saya mau tampol kayak yang lain gitu. Ya, teleponan aja Bu. Sekarang kan kita punya telepon. Kan mak sekarang keren-keren. Ya, Besar-besar bang HP. nanya aja. Jadi tadi Bu Bolia nerangin masalah haji. Ada yang gua nggak paham tuh apa sih maksudnya? Lu punya duit nggak? Pergi haji sono. Nah, ya, tanya. Jangan ada sifat rasa malu. Alasnya anaknya masih kecil-kecil, San. Alasannya anaknya masih kecil-kecil. Untuk haji. Gak ada alasan ya begitu ya? Bukan alasan. Bukan alasan tuh. Bukan. Kecil. Ya, bukan alasan. Ya memang banyak Bu orang ya. Ada suatu saat dia itu rajin ketika memang dalam keadaan nggak ada kerjaan apa-apa. Ya, dia rajin ngaji, rajin ibadah, belum ada kesibukan. Tapi begitu Allah kasih kesibukan, lupa deh. Ya, lupa. Dulu emang sebentar ya. Ya, Emang lupa dulu sebab vakum dulu. vakum Punya dulu. anak kecil vakum dulu dah. Ya, nanti ketahuan. Ya, kalau belum kawin ngajinya dulu. Begitu kawin udah mulai. Punya anak atau udah Kenapa ada kerjaan? kerja di rumah. Ada kerjaan di rumah, kerjaan di kantor kan gitu. Iya. Setelah kerjaan di kantor nanti punya anak, urusin anak. Begitu anak udah mulai gede, biayain anak minta sono sini. Udah, kapan lagi coba? Ya mudah-mudahan panjang umur dah. Sampai Nah, kita itu pengen banyak umur itu. Ya. Jadi jangan sampai Bu segala bentuk urusan dunia
ya Dialaskan. kita menangkan dalam masalah urusan Allah. Iya. Ya, namanya urusan Allah itu harus nomor apa ya? Nomor Satu. satuin. Ya, jangan kita kalahin, jangan kita belajar ngaji kita alasan ngurusin anak repot. Itu namanya itu menjadikan diri kita bodoh lantaran karena kan anak kita nggak boleh. Iya. Ada kitab namanya kitab apa namanya kitab Tarbiyatul Aulad. Itu dijelaskan itu cara mendidik anak, ya itu ada penjelasannya itu kalau seorang belajar ya menjadikan malas dia untuk dekat kepada Allah dengan alasan anak berarti dia menjadikan diri bodoh karena anak itu tidak boleh ya padahal kewajiban itu belajar kita belajar ya belajar terlebih dahulu Di Sidki. Masjid Kiai yang ngajar. Sebulan sekali. Allah terus tuh Iya. karangan Dia Ustaz kitabnya ada artinya. Tebal kayak Quran. ya itu yang digabung kitabnya ada 3 jilid digabung jadi satu orang Tapi itu tebal Dia banget. tebal ya. dijadiin 1 jilid kalau saya 3 jilid ya terbitul aulad betul Abdullah masuk duluan pengarangnya Ada artinya ya bang. Ada. oh yang baca jemaahnya Ada arti jamahnya ya. Ada Dia Ustaz terjemahan di bawah. saya. Cuma 7 kayak jilid. tebel Iya. ya Udah lama 130 udah lama. Dia Iya. punya tidak ada. ya. Ya artinya. bagus tuh kita mau baca aja baca apalagi ada Emang kalau di ada baca Sidki enak banget. orang anak tinggal baca ya Luar biasa. itu mulai dari kita mencari pasangan hidup sampai kawin sampai punya anak sampai punya cucu itu semua pelajari Iya. Iya ada. Dan habis lama ya Pak. Banyak. ilmu banyak sebenarnya yang belum kita dapat Iya. ya, Banyak, kesempatan banget. kita kadang Iya. masih langkah untuk kita ya mencari itu Iya. Masih haus ya Ustaz. Masih haus ilmu. ya Masih banyak kurang. selanjutnya ya setelah haji ya yang menjadi bukti keimanan seseorang juga dengan ghuslul janabah ya mandi apa Janabah. mandi janabah Junub. oh ibu harus bedain ya bu antara mandi junub dengan mandi habis haid atau mandi habis melahirkan Ya, yang satu niatnya mah. ya Niat. masih banyak orang yang baca niatnya sama Enggak. caranya juga sama padahal beda kalau junub itu kan seorang laki atau perempuan habis melakukan hubungan intim namanya lagi junub Iya. ya tapi kalau orang perempuan habis dia nifas habis dia haid itu kan beda niatnya aja beda kalau yang biasa niatnya apa ya nawaitul ghusla dirafil hadasil akbar istibahatis shalah lillahi ta'ala itu kan yang junub ya tapi kalau waktu habis kita haid mau mandi ya itu apa nawaitul ghusla lirafil haidi ya iya kalau orang melahirkan lirafil hadasil wiladati kalau tadi lirafil hadasil haidi lillahi ta'ala ya jangan langsung mandi bu Enggak. ya bersihin dulu semuanya itu maaf ya kemaluan dibersihin dulu tangan awalnya tangan dulu Emang itu saat ya, teman tangan guyur. bersihin kemaluan semua dibersihin Ini enggak bareng. wudhu, bersihin lagi baru mandi Baru guyur. hah Wudhu dulu ya. Wudhu, iya. Wudhu baru mandi. Semua udah selesai dan rapi ya baru kita guyur. jangan disamitin banyak orang bilang Guyur aja ya. mandi ketika ada junub apa itu kan belum kawin perempuan itu Iya. ya bilang junub mandi hadas gitu aja bilang Besar. ya kalau junub itu karena orang keluar air mani Iya. atau karena orang suami istri hubungan intim Iya. itu namanya junub ya ada lagi hadas nih hadas besar apa habis lagi apa head contohnya Habis head. atau lagi ngapain habis ngelahirin itu kan namanya nifas tuh Iya. ya kan itu bersihin dulu semuanya itu kenapa dibersihin bu karena yang namanya kalau head ataupun habis ngelahirin kita mandi masih ada darah yang tersisa itu berarti masih ada najis Iya. ya karena kan kita tujuan mandi salah satunya apa Bersih. lirafil hadasil untuk mengangkat hadas ya kalau haid lirafil hadasil haid Iya. ya kalau melahirkan lirafil hadasil wiladah tuh ya apa karena itu semua berkaitan dengan darah itu hukumnya apa Wajib. najis najis itu harus diapain dibersihkan tuh ya nah ini mandi junub juga termasuk ke dalam ya
bukti seseorang itu punya iman. Kenapa? Karena orang kafir bu, habis ngapa-ngapain dia nggak mandi. Mandi sih saat. Bukan mandi dulu, mandi biasa. Ya, kalau orang Betawi tetap kepet dia. Kepet kan dia Pak dia. Sama juga ya, semua hadas. Dia mandi doang nggak bisa nggak Pak? Termasuk hadas besar. Siapa itu? Itu kalau kita junub, Iya. Belanda kan. Iya. Besar semua. Yang besar semua. Ada kan bilang ini anak-anak. Ada selama Kan sama juga hadas akbar aja cukup ke Oh enggak, nggak boleh. Ya, Imam Syafi'i Jadi bilang pas. kalau lagi ngepas dirofil hadasil ada, Adalah. kalau habis haid dirofil hadasil haid, kalau junub dirofil hadasil akbar. Kenapa? Hadasil akbar, hadasnya nggak kelihatan. dibilang sama sih bilang. Oh enggak beda, ada bedanya sama ini. Ya, itu harus kasih tahu anak cucu kita yang belum buat itu. Punya belum ngerti. Ya, belum sampai babnya. Dia dengarnya gitu aja hadas besar doang. Kadang nggak tahu dah bilangin. Kita kadang-kadang udah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya bos. Kita takut pengen lewat takut. Ya nggak apa-apa, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Arabnya disebut Nggak tapi bisa pengen bahasa Arab, bisa bahasa lengkap Indonesia. aja. Ya pakai bahasa Inggris bisa. Saya bisa nggak? Bisa. Allah kan ngerti semua bahasa, bu. Iya. Ya, pakai bahasa Mandarin, bahasa apa boleh. Yang penting ya kita itu benar ya. Baik. Besar. Faman zada fi haddihi, ya, barang siapa yang menambahkan ya atau menambah dari batasannya atau batasan iman yang ada, ya. Jadi kan iman itu tadi saya katakan sholat wajib, puasa wajib, haji wajib, zakat haji itu bukan Menambah. menambah iman, ya. Yang menambah iman itu nanti saya jelaskan nih. Ya, barang siapa yang menambah batasan iman, ay al iman, zadat hasanatu, tuh, maka akan bertambah juga kebaikannya. Kebaikannya. Ya, wa man naqasa fihi, ya, dan barang siapa yang berkurang baginya, fa fihi ay man naqasa fi haddil iman, yang mengurangi batasan iman, wan naqsu fi haddihi, maka akan berkurang juga batasannya. Ya, batasan iman tersebut. Ibarat bu, kita naruh air di gelas. Iya. Saat kita buang air yang di gelas itu sedikit, itu yang kurang gelasnya apa airnya? Airnya. Gelasnya utuh. Ya kalau kita buang gelasnya habis airnya. Iman-imannya habis ya. Nanti kita jual iman kita. Iya, Udah habis. hancur semua. Indah, Ya, betul. Ya, iman pun begitu. Kalau iman itu berkurang ya, yang berkurang Airnya. kadarnya. Kadarnya. Ya, kadar imannya. Ya, itu. Kalau kita tambah ya bertambah, ya, cabang imannya. Ibarat pohon bu, pohon ini semakin besar semakin banyak apanya? Cabangnya. Kan gitu. Ya. Nah, semakin apa? Semakin ya subur nampak dilihat oleh mata kita. Ya. Qala As-Suyuti fi Niqayah, berkata Imam Suyuti dalam kitab An-Niqayah, ya, al-kamil fi imanihi, ya, seseorang yang memiliki iman yang sempurna, man kamilat fihi syu'abul iman, ya, yaitu orang yang melakukan, ya, apa namanya itu, secara sempurna cabang-cabang daripada iman. Jadi orang yang dibilang sempurna imannya itu orang yang mampu melaksanakan cabang-cabang iman. Ya, seperti tadi yang bilang sholat sunnahnya kita tambahin, puasa sunnahnya kita tambahin, sedekah sunnahnya kita tambahin, haji kalau mau kita banyak duit, haji sunnahnya kita tambahin, kan gitu. Ya, wajibnya mas sekali bu. Tapi kalau kita punya kemampuan 2-3 kali boleh nggak? Boleh. Lama nih, tidak ada larangan. Ya, kalau memang kita mampu, ya. Tuh. Wa man naqasat wahidatun minha, dan barang siapa yang berkurang salah satu dari cabang iman, naqasa fi imanihi, maka berkurang pula imannya bihasbiha, berdasarkan apa? Ya, satu kekurangan yang dia lakukan. Artinya satu perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya, tuh, imannya ada tadi itu kan, ya, cabang yang berkurang, ya kan, nggak semuanya habis, ya, nggak semua dipotong pongkolnya. Kalau pongkol dipotong habis mati semua, ya, itu nggak bisa, ya. Waqad ajma'as salaf, ya, dan para ulama salaf mereka sepakat
ala annal imana, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqusu, bisa tambah dan bisa berkurang. Ya, bagaimana bertambahnya? Wa ziyadatuhu bit ta'at, tambahnya iman itu dengan kita melakukan ketaatan. Ya, taat itu apa artinya? Taat Takwa pada Allah, ya, apa yang taat itu diwajibkan. yang melakukan amal-amal kebaikan. Iya, kewajiban. Ya, kewajiban enggak? Kalau kewajiban udah jelas itu. Iya. Ya, kewajiban itu kan tadi saya bilang bukan merupakan Tambahan. ya iman yang ada, tapi itu sesuatu apa? Bukti. Ya, yang akan menambah iman itu justru tambahan amal kita yang sunnah. Ya, itu karena kewajiban itu ada pahalanya ya. Ada. Kewajiban ada pahalanya ya. Enggak ada ada kan kewajiban di sholat. Kewajiban itu enggak ada pahalanya. Nah, kok nggak ada Kalau pahala? kewajiban nggak ada. Kewajiban itu justru sudah ditentukan Allah akan menerima atau tidaknya. Tapi kalau kita nggak kerjakan, nggak berasa. Itu saya bilang. Oke, kok nggak dikasih pahala kok di dus. Itu jadinya kalau memang sholat itu suatu kewajiban, ya ini kan sesuatu yang memang sesuatu Wajib, beban yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang sudah mukallaf. Iya. Ya, kalau dia melakukan, ya pahalanya buat dia aja. Iya. Udah, pahala bukan pahala untuk menambahkan iman dia, bukan. Ya, tapi itu memang sudah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang sudah mukallaf atau baligh. Iya. Ya, kalau kita pulang, mudah-mudahan sholat kita ini mendatangkan pahala ya. Enggak ya. Kita selalu mudah-mudahan sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya dimudahkan gitu Nah, tidak iya, apa kalau lagi. dibilang diberikan pahala, jangan. Jangan. Kenapa? Karena itu Sudah wajib. Akan mendatangkan pahala itu justru yang sunnah-sunnah itu yang akan menambah keimanan kita. Ibarat kita kerja, Bu, kita di aturan kantor jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 3 contohnya, ya itu nggak akan dihitung tambahan gaji. Semuanya apapun kerjaan kita saat itu. Kenapa? Karena pada jam itu memang kewajiban kita harus berada di kantor. Jam kerja. Mau kerjaan itu nggak putus-putus, harus tanggung jawab ente. Iya. Jangan ente bilang minta tambahan gaji, enak aja. Ya, kecuali kalau udah di luar jam kerja. Iya. Itu ada namanya apa? Lembur. Allah pun demikian. Ya, kalau udah namanya kewajiban, ya jangan ngarep apa-apa, nanti bakal gue kasih. Iya. Berkata Allah gitu. Iya. Ntar gue kasih pahala yang lo kerja, nanti lo lihat sendiri dah. Ya kan, lo sholat wajib bener, gue kasih pahala. Ya nanti lo sholat wajib nggak bener, lo tanggung akibatnya nanti bakal lo dapet apa ya kan gitu. Ya. Kebaikan. In ahsantum Di anfusikum. wa in asatum Tiban apalah. Ya, tiban semua tuh ya. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya dengan kita melakukan ketaatan, dan nuksonuhu ya berkurangnya bil ma'asi dengan kita melakukan apa? Kemaksiatan. Tuh, maksiat. Ya. Tuh. Wa syu'abul iman bid'un wa sittuna, ya. Cabang iman itu ada sebagian ya pendapat mengatakan ada 60 cabang. Ya. Au bid'ah wa sab'un, ada yang mengatakan 70. Ya, ada yang 60, ada yang bilang 70. Kama rawahu asy-Syaikhani, sebagaimana diriwayatkan oleh asy-Syaikhani yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aw sitta wa sab'un, ya 76, aw sab'a wa sab'un atau 77. Ya, jadi cabang iman kita banyak, Bu. Banyak. Yang namanya cabang pohon, Bu, punya cabang banyak, belum tentu semua buahnya berhasil. Iya. Ya kan? Kebanyakan cabang. Ada yang udah berbuah matang, kampret yang makan. Ya, kita yang enggak nikmatin kan gitu. Ada yang kampret enggak makan, rontok tahu-tahu. Ya, ada yang cikal bakal jadi buah, baru jadi kembang, udah rontok. Itu namanya cabang. Ya kan? Iman pun begitu. Ya, cabang iman ada yang bilang 60, ada yang 70, ada yang 76, ada yang 77. Ya, ini nggak jadi masalah sih. Beberapa itu cabang, kalau bisa kita jadiin cabang-cabang iman yang ada itu semuanya terisi. Amin. Tuh, ya semuanya kita apain? Kita banjiri dengan kebaikan-kebaikan. Ya, sehingga nanti itu cabang-cabang itu akan menjadi rewat.
Riak apa ya? Karena keberatan kebaikan yang kita lakuin, bukan karena dosa yang kita lakuin. Dosa. Ya, kalau riak karena dosa kan alhamdulillah, tapi kalau riak karena kebaikan, ya luar biasa. Saking banyak. Saking banyak itu kan cabangnya ya lewat gitu. Banyak tambahan. Iya, ya itu. Kama ya fil hadis alladzi rawahu Abu Awanah. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Awanah au arba'a wa sittuna yang mengatakan 64 cabang. Ya, kama rawahu at-Tirmidzi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Jadi saya katakan sekali lagi, berapapun cabang iman yang ada, kalau bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita bagi Ya ya, Allah. kita penuhi dengan buah-buah yang bakal kita petik nanti, Bu. Ya, hasilnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita nggak bisa metik sekarang. Ya, nanti kita bakal metiknya nanti. Kan dunia ini kata Nabi apa? Ad-dunya mazra'atun ilal akhirah. Ya, dunia ini adalah ladang kita untuk mana? Akhirat. Menuju negeri akhirat. Nanam. Tanam yang baik, cari pohonan yang bermanfaat. Ya, kita nanam pohon, Bu, kalau bisa bukan buat kita doang yang nikmatin. Ya, tapi buat orang lain kalau bisa juga, bukan kita jual ya. Kalau jual beda. Ya, orang bisa manfaatin. So, kita punya ilmu artinya, meskipun sedikit kita ngajar alif-alif kan. Ya, orang bisa manfaatin ilmu kita, itu sangat luar biasa. Amin. Ya, kita bisa ngajarin orang cara pakai jilbab aja. Itu kebaikan bukan? Kebaikan itu. Ya, kita ngajak orang bisa hadir di majelis taklim, ya, ikut silaturahim, itu kebaikan bukan? Kebaikan itu semuanya adalah jalan-jalan kita yang akan menjadikan cabang-cabang iman itu menjadi penuh dengan kebaikan yang kita lakukan. Ya. Wa qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wallahu a'lam wa a'lam. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya bahasan kita sampai berkata Syekh Abdul Qadir Jailani ya, nanti pada pertemuan kita yang akan datang ya, beliau mengatakan wa na'taqidu annal imana qaulun bil lisan wa ma'rifatun bil jinan wa amalun bil arkan wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Silakan kalau mau tanya. Ya Ustaz, Ya. katanya kan pohonan reot